إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Syukur alhamdulillah atas limpahan karunia dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Jalla fi'ulah, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu majlis mubarak, majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis yang di dalamnya membahas permasalahan tentang haqqullah 'alal ibad, hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, bahwa tauhid, yakni tauhidullah. Majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ketahui bahasanya satu huruf dari Al-Quran yang dibaca akan membuahkan 10 kebaikan. Satu huruf, kata Rasulullah SAW, dari Al-Quran yang dibaca akan menghasilkan 10 kebaikan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja dengan niatan taqarruban ilallah, dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita 10 kebaikan. Demikian pula dalam majelis ini ada berapa ayat yang akan kita baca, atau ada berapa huruf dari kalam ilahi yang kita baca, maka itu semuanya akan membuahkan kebaikan bagi diri kita masing-masing dan terlebih kepada orang lain. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hikmah atas dirinya, faqad utiya khairan katsira, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan memberikan kebaikan. Faqad utiya khairan katsira, maka orang tersebut akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang amat banyak sekali, dengan kebaikan yang banyak, karena buah daripada al-ilm. Dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, dikatakan oleh sebagian al-hukama ahli hikmah, bahasanya ilmu itu merupakan landasan daripada amal, dan amal merupakan ghayatul ilm. Amal itu merupakan tujuan daripada ilmu. Jadi tujuan kita belajar bagaimana kita mampu mengamalkan ilmu yang kita miliki, bagaimana kita bisa menerapkan ilmu yang telah kita pelajari, bagaimana kita menggunakan ilmu tersebut dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang kita miliki, merupakan hujjatun lana wala alaina, bisa menjadi hujjah bagi kita dan bukan menjadikan hujjah atas kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagimu, tapi terkadang Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah atasmu. Artinya Al-Quran nanti akan bisa menghujat dirimu. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari potret yang kedua,
dari gambaran atau dari menjadi manusia yang kedua. Kita tidak menjadikan hujah Al-Quran, tapi justru Al-Quran itu menghujah kita, menghujat diri kita, karena kita memiliki ilmu tapi kita tidak mau mengamalkan dan tidak mau mendakwahkan ilmu tersebut. Wal iyadu billah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah adalah pembahasan terakhir. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah cinta yang tulus. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah cinta yang tulus. Kita hidup di dunia ini tidak akan bisa lepas yang namanya cinta. Bahkan kecintaan telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Jadi di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwasanya tabiat manusia itu pasti memiliki cinta. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Ditumbuhkanlah rasa cinta. Jadi itu adalah sebuah tabiat, sebuah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, apa yang dikatakan sebagai cinta? Tahukah kalian apa itu cinta? Cinta itu adalah hiya mailul qalbi ilal mahmub. Terikatnya hati dengan yang dicintainya. Itulah cinta. Jadi cinta hiya mailul qalbi ilal mahbub. Terikatnya hati dengan yang dicintainya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi tidak ada yang lepas dari yang namanya cinta. Bahkan cinta merupakan tabiat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat manusia. Bahkan tidak hanya manusia, hewan pun Allah berikan yang namanya cinta. Jin pun Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya cinta. Gimana? Malaikat diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu timbul karena rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita selaku seorang hamba, selaku manusia, maka cinta kita itu tidak boleh abal-abal, kan? Cinta kita itu harus benar-benar tulus, agar apa? Membuahkan kecintaan atau membuahkan apa? Timbal balik dari orang yang kita cintai. Karena cinta itu butuh yang namanya pembuktian. Kalau orang hanya sekedar mengaku cinta, tapi dia tidak membuktikan kecintaan dia kepada yang dicintainya, maka apa namanya? Gombal. Ya kan? Atau cintanya cinta palsu. Jadi cinta itu membutuhkan yang namanya pembuktian. Dan cinta itu membuahkan apa? Sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam al-huquq. Cinta itu membuahkan apa? Membuahkan ketaatan kepada yang dicintainya. Itulah cinta yang sebenarnya. Membuahkan ketaatan kepada yang dicintainya. Kita bisa lihat remaja, atau kita bisa lihat orang-orang yang cinta kepada lawan jenis. Setiap apa yang diperintahkan kepada dirinya, jadi ketika orang yang dicintainya itu memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu, maka pasti akan dilaksanakannya.
Bahkan sampai ada gombalan, bagaimana seandainya engkau menyuruh aku untuk mengambil purnama, maka aku akan berusaha untuk menggapainya. Iya kan? Masya Allah. Jadi inilah hakikat cinta yang sebenarnya. Sampai menggunakan bahasa-bahasa kinayah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari yang dicintainya. Dia rela mengorbankan apapun yang dimilikinya, hanya ingin mendapatkan ridho dari yang dicintainya. Sampai ada peribahasa apa tadi yang dikatakan sebagai ikhwah kita tadi apa? Seandainya apa, puncak Himalaya pun akan aku daki. Masya Allah. Padahal belum tentu dia bisa mencapai ke Himalaya. Apalagi masa sekarang waktunya COVID, tidak akan bisa ke Himalaya kan gitu. Tapi Masya Allah ya ikhwah, bahasa-bahasa seperti itu terkadang tanpa sadar diucapkan hanya untuk mendapatkan keridhaan dari yang dicintainya. Maka hendaknya itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin. Artinya cinta seorang mukmin itu harus benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta yang sebenarnya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, cinta yang sebenarnya adalah bagaimana seorang hamba itu bisa benar-benar tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana cinta kepada Allah merupakan syarat daripada syarat la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan al-mahabbatu li hadhil kalimah wa lima iqtadathu wa dallat alaihi wa li ahliha al-amilin biha al-multazimin li syurutiha wa bughdi ma naqidu dalika. Jadi di antara syarat daripada kalimat la ilaha illallah, daripada syarat la ilaha illallah adalah cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana cinta kepada Allah, cinta tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hiya asasul iman wa aslul ibadah. Cinta tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan asasul iman. Apa asasul iman? Pondasinya keimanan. Wa aslul ibadah, dan asal pondasi daripada ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, disebutkan oleh Syekh Khalid bin Toha dalam kitab beliau yang berjudul Al-Hidayatur Rasyidah fi Sarhi Al-Bidayah fil Aqidah. Beliau menyebutkan di antara rukun daripada ibadah adalah harus ada rasa hubbullah atau rasa mahabbatulillah. Cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cinta yang tulus itulah akan membuahkan seseorang itu merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah gambaran bagaimana kita harus benar-benar tulus cintanya kepada Allah. Kalau kita dengan manusia saja sampai bisa mengucapkan atau mengatakan kalimat-kalimat senada seperti yang sudah saya bawakan dalam muqaddimah, sampai ada istilah apa? Sampai ada istilah apa? Tai kambing pun akan terasa coklat kan gitu. Hanya gara-gara apa? Gara-gara wanita yang dicintainya atau lawan jenis yang dicintainya. Itu menunjukkan apa? Cinta yang tulus itu butuh pengorbanan. Sampai ibarat dia disuruh makan kotoran kambing pun dia mau terasa coklat yang manis. Sama halnya ketika seorang itu tulus cintanya kepada Allah, maka ketahuilah wahai ikhwah, cinta kepada Allah pun butuh yang namanya pengorbanan. Bagaimana tidak? Di mana cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu butuh yang namanya kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengorbanan. Ketika cinta kita tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita lakukan semuanya akan kita peruntukkan kepada sang kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysa kadzalik? Masya Allah, bala. Jadi konsekuensinya seperti itu. Cinta yang tulus itu akan membuahkan, atau cinta yang tulus itu mengharuskan adanya pengorbanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kaum yang baru lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kaum yang kaum tersebut yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka dicintai Allah dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Adzillatin 'alal mu'minin ay annahum ruhama wa tawadu'una lahum. Jadi makna adzillatin 'alal mu'minin maknanya adalah orang yang dia itu tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharuskan dia mencintai ahlu tauhid. Adzillatin 'alal mu'minin, mengharuskan rasa cinta kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada wali-walinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang beriman, cinta kepada orang-orang mukmin. Maka orang yang ngaku cinta kepada Allah harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ, di kitab tersebut disebutkan al-mahabbatu li hadhil kalimah wa lima iqtadathu wa dallat alaihi wa li ahliha al-amilina biha al-multazimina li syurutiha. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala berikut mencintai orang-orang yang mengamalkan wal multazimin, dan senantiasa orang tersebut berpegang teguh dengan syarat la ilaha illallah. Artinya orang yang ngaku tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib baginya, ada keharusan baginya untuk mencintai ahlu tauhid, untuk mencintai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman adalah dicintai Allah, ahlu tauhid dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita yang ngaku tulus cintanya kepada Allah harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bukti cinta tulus kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, kita menaruh permusuhan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita berarti tidak tulus kepada Allah. Terkadang cinta kita tergoyahkan dengan apa? Dengan ikatan organisasi, dengan ikatan dunia persilatan. Lebih mengedepankan cintanya kepada kelompok organisasinya, lebih mengedepankan cintanya kepada kelompok persilatannya, menjadikan permusuhan dengan hal tersebut. Maka ini menunjukkan apa? Cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kurang tulus, karena tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, atau mungkin yang dulunya pernah melakukan atau pernah bercinta dengan orang lain misalkan, atau yang sudah nikah, misalnya Mas Dani. Bagaimana perasaan orang yang kita cintai? Jadi misalkan ada orang yang kita cintai, atau istri kita misalkan punya keluarga, ya, istri kita
punya keluarga, punya ayah, punya ibu. Kita hanya cinta kepada sang istri dan tidak cinta kepada orang tuanya. Bagaimana perasaan sang istri? Bagaimana perasaan istri antum kalau ada kondisi seperti itu? Maka pasti menuntut antum untuk apa? Mencintai kedua orang tuanya. Maka tidak akan ada istilah gelem anake, gak gelem wong tua. Nih kan gitu. Ini adalah gambaran dunia. Artinya gambaran cinta sesama manusia. Apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih daripada itu. Jadi adillatin 'alal mu'minin. Cinta yang tulus itu, cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan kecintaan seseorang kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di situ, a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukti cinta yang tulus seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa bughdu manaqidu dzalik. Wa bughdu manaqidu dzalik. Membenci segala hal yang menjadi lawan daripada syarat tersebut. Artinya membenci segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membenci segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti cinta tulus yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci oleh Allah, maka kita harus membencinya. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita benci. Allah Subhanahu wa taala benci yang namanya kekufuran, maka kita harus benci kekufuran. Allah Subhanahu wa taala benci yang namanya kemusyrikan, maka kita pun harus benci kepada kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala benci yang namanya kemaksiatan, maka kita pun harus benci yang namanya kemaksiatan. Itulah bukti cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan misalkan kita cinta kepada seseorang, kita cinta kepada orang lain, pasti orang yang kita cintai itu mengharapkan kepada kita untuk membenci hal yang dibenci dirinya. Betul? Betul. Betul? Betul. Jadi pasti ketika misalkan ya, ketika seseorang itu mendekat dengan orang yang dibencinya, maka akan ada rasa cemburu. Pasti akan ada rasa cemburu. Karena dia justru malah mendekat dengan orang yang dibencinya. Bukan mendekat kepada kekasihnya, tapi mendekat kepada yang dibencinya. Ini sekali lagi, ini adalah min babi au launun min anwani tasbih. Ini merupakan warna di antara warna-warni percontohan. Hada launun min alwanin tasbih. Naam hakada. Sah? Asrul? Naam. Jadi itu adalah sebuah permisalan. Jadi manusia itu atau kita akan merasa tersakiti hati kita ketika ada orang yang kita cintai justru malah mendekat dengan orang yang kita benci. Sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu benci yang namanya kemaksiatan, benci yang namanya kekufuran. Allah Subhanahu wa taala benci yang namanya kemusyrikan, kemunafikan. Maka semuanya itu harus kita jauhi, dan kita pun harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur." Warrujza fahjur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warrujza fahjur. Ar-rujzu ay al-asnam. Berhala-berhala, artinya kesyirikan. Wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Dan membencinya artinya wa hajruha
yakni dengan meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan serta membenci orang-orang yang berbuat kesyirikan. Taib naktafi bihadza, insyaallah akan kita lanjutkan pada salat Isya karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.